Halo teman-teman, kita jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya di mata kuliah penilaian keamanan. Kita akan masuk materi kali ini mengenai trade modeling OWASP Top 10. Masih bersama saya, Supardianto. Oke, sebelum kita masuk materinya, tentu teman-teman kita harus recall dulu sedikit mengenai di materi kita sebelumnya. Di materi kita sebelumnya, kita dijelaskan mengenai diberitahu mengenai bahwa ternyata penilaian keamanan itu dari 3 tahapan ternyata banyak lagi nih tahapan-tahapan detail di bawahnya, ya, mulai dari dekomposisi, identify, mitigation gitu ya, lalu kemudian teman-teman juga dikenalkan dengan beberapa trade modeling, ada SRIDE, DRID, ada trick, ada pasta, lalu kemudian ada octave. Dari sana nanti kita akan lihat lagi lebih dalam satu persatu. Lalu kemudian di materi minggu lalu kita bahas materi sebelumnya kita bahas mengenai OWASP Top 10. Nah, itu yang akan kita coba pelajari di materi kali ini. Nah, sebelum kita memulai materi mengenai OWASP Top 10, kita lihat dulu apa yang dikatakan sebagai penetration testing atau di familiarnya namanya pen test, ya. Pen test adalah sebuah metode yang dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap suatu sistem atau jaringan yang bertujuan untuk mengevaluasi keamanan sistem atau jaringan komputer tersebut. Jadi, kalau pen test ini itu adalah aksinya, ya. Kalau penilaian keamanan itu ada keseluruhan dari bagaimana kita menilai suatu sistem. Bagaimana cara kita menilai seluruh keamanan suatu sistem? Tentu membutuhkan suatu aksi. Nah, inilah dia dilakukan dengan cara penetration testing. Nah, lalu kita lihat lagi sekarang masuk ke OWASP-nya. OWASP itu panjangannya dari Open Web Application Security Project. Ini merupakan suatu organisasi nirlaba yang memang fokusnya adalah pada keamanan aplikasi berbasis web. Ini banyak menyediakan sumber daya agar kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai keamanan web. Salah satu metode untuk menguji sistem informasi berbasis web adalah dengan cara melihat kriteria yang dikeluarkan oleh OWASP Top 10. OWASP Top 10 adalah metode yang dirilis oleh community OWASP yang berisikan 10 daftar teratas pada celah keamanan yang dapat mengancam keamanan suatu sistem, suatu website atau hal yang lainnya. Daftar ini terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan teknologi dari website yang terus berkembang. Nah, saya ingat bahwa di pertemuan kita sebelumnya, saya memberikan tugas mengenai kenapa dari OWASP Top 10 di 2017, dia berubah di tahun 2021. Ada beberapa hal yang kemudian hilang dan dia disatukan menjadi satu temuan. Ya, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Saya akan lihat tugas-tugasnya teman-teman dan kita akan minta beberapa teman-teman untuk menjelaskannya. Ya, kita lanjut dulu. Ini adalah OWASP Top 10, ya. Ini adalah panduan bagi para developer, security team, ya, mengenai kelemahan-kelemahan apa yang saat ini paling banyak, ya, kemudian paling mudah diserang dan dia harus segera disiasati atau dicari tahu lah cara menghandle-nya bagaimana. Nah, kelemahan-kelemahan ini itu memudahkan hacker untuk kemudian menanam kayak malware, kemudian dia bisa mencuri data, dia bisa mengambil alih sepenuhnya website atau komputer, banyak ya. Dia bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang tentunya ini paling banyak ditemukan. Ya. OWASP Top 10 ini biasanya selalu diupdate secara rutin oleh dari tim ya yang terdiri dari pakar-pakar keamanan ya. Kemudian dia bisa merekomendasikan mengenai ke 10 masalah yang mereka sudah buat listnya. Ya, seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu kapan nih kita bisa menggunakan OWASP Top 10 ini atau 10 kriteria keamanan ini. Nah, di sini sebenarnya ada tabelnya, ya, ada standarnya. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi ketika kapan sih kamu akan menggunakan OWASP Top 10 ini. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah awareness, hanya sekedar untuk menimbulkan awareness, nah ini kita bisa nih menerapkan dari OWASP Top 10-nya. Ya.
Kalau untuk pelatihan, ya ini hanya di bagian entry level saja, tapi dia tetap harus komprehensif. Ya. Lalu ada desain dan arsitektur. Nah ini ya bisalah sedikit-sedikit gitu ya. Lalu kalau ada coding, secure code, nah ini sedikit sekali sebenarnya menyentuhnya. Karena itu lebih banyak sebenarnya berada di bagian OAuth, Application Security Verification Standard, ASVS sebenarnya. Kalau ASVS itu sudah masuk semua. Tapi kalau di top 10, cuman sedikit mungkin yang menyentuhnya. Ya, seperti itu. Nah ini bisa nanti teman-teman lihat lebih lanjut. Nah ini kita lihat ada 3 kategori baru yang kemudian berubah gitu ya, merubah 4 kategori yang sebelumnya berada di tahun 2017. Nah ini adalah top 10 for 2021 ya. Ini contohnya seperti injection itu masih ada gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari yang 2021 aja deh, broken access control itu tetap ada, cryptographic failure itu tadinya adalah sensitive data karena sensitive data itu terlalu sedikit cakupannya, kemudian lebih banyak berkaitan dengan cryptographic failure, nah dia lebih dimasukin di sana, ya, atau bahkan dimunculkan di sana. Kalau ada injection itu 2017 juga sudah ada. Lalu yang baru ada insecure design, nah ini benar-benar baru, nggak ada di sebelumnya, menghilangkan yang XML eternity itu, ya. XML itu kemudian akan nanti dimasukkan ke bagian security misconfiguration. Lalu ada vulnerable and outdated component, ini tetap masih ada, hanya berganti nama. Lalu ada identification authenticate failure, ini juga berganti nama agar bisa lebih banyak mengcover. Kemudian yang baru ada software and data integrity failure. Ini tadinya hanya berupa insecure deserialization, tapi terlalu sedikit cakupannya, lebih besar lagi mengenai software and data integrity. Lalu kemudian ada security logging and monitoring. Ini juga berganti nama gitu ya, supaya cakupan lebih banyak. Lalu yang baru terakhir adalah mengenai server side request forgery. Nah, ini merupakan beberapa yang memang sekarang muncul dan jadi 10 hal yang harus diketahui. Ya. Kita lihat satu persatu ya mengenai ke-10 hal yang dibahas di OWASP Top 10 ini. Yang pertama itu yang nomor 1 ada broken access control. Ini mengenai pembatasan pada apa yang diizinkan oleh pengguna ya yang dibatasi melalui autentifikasi ya. Tapi kadangkala seringkali ini tidak dilakukan dengan benar. Nah, biasanya attacker itu mengeksploitasi kelemahan ini untuk dapat masuk ke dalam sistem. Ya, tentu aja menjadi akses tidak sah. Dia bisa mengakses akun pengguna lain, melihat data sensitif, memodifikasi, mengubah hak akses dan seterusnya. Itu berkaitan dengan pelanggaran akses kontrol. Nah, jadi pengembang harus benar-benar memastikan setiap login itu benar-benar sudah aman, tidak ada celah pada login sistemnya. Nah, ini ada beberapa common access control vulnerability ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di dokumentasi lebih lengkap mengenai OWASP Top 10-nya. Sedikit saja, salah satunya adalah pengaksesan API dengan memanfaatkan metode post, put, and delete. Nah, ini juga salah satu bisa berbahaya. Parameter tempering ini juga bisa muncul di bagian broken access control. Ya. Lalu kemudian ada cryptographic failure. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan enkripsi ketika kita mentransfer data di internet. Jadi kalau teman-teman paling mudah, simple, sederhananya, tidak disarankan menggunakan HTTP, tapi sekarang menggunakan HTTPS. Karena apa? HTTPS, S-nya adalah security, dia menerapkan proses kriptografi ketika data itu disalurkan. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, ini mungkin akan dibahas mengenai adanya kesalahan gunaan kriptografi, adanya celah pada kriptografi, atau seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga, injection. Nah, ini selalu ada. Setiap aplikasi atau sistem itu selalu bermasalah atau punya kelemahan terhadap injection. Salah satunya selalu muncul adalah SQL injection. Ya. Kalau di sini tidak hanya itu, ada SQL injection, ada OS, bahkan ada LDAP injection juga sering terjadi. Ya, ini berkaitan dengan data yang dikirim ke interpreter untuk kemudian dieksekusi. Ya.
Nah, ini some of the more common injection adalah SQL, NoSQL, OSCommand, ya, dan banyak hal lah. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di teknik-teknik penyerangan. Lalu kemudian ada insecure design. Jadi ketika merancang suatu aplikasi, punya perancangan, kemudian memunculkan ada bagian-bagian yang dia tidak dipikirkan mengenai aspek security-nya. Nah, ini juga salah satu yang kemudian menjadi celah. Jadi kalau attacker itu dia melihat, oh ternyata di infrastruktur yang dibangun, di arsitektur yang dibangun, itu ternyata ada celahnya. Nah, itu dia bisa memanfaatkan seperti itu. Ya. Lalu yang keenam ada vulnerable and outdated components. Ini juga berkaitan dengan kelemahan. Biasanya ditimbulkan oleh pengembang atau aplikasi yang dia tidak memaintain aplikasinya. Jadi ternyata library yang dia gunakan, framework yang dia gunakan, atau hal apapun itu ternyata sudah outdated. Di versi outdated-nya itu ada bugs-nya, ya, ada common vulnerability-nya, kayak gitu. Nah itu kemudian dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan eksploitasi, ya. Itu jadi celah-celah yang selalu mungkin akan terjadi terus-menerus. Karena kalau tidak adanya maintain terhadap suatu sistem, ini bisa terjadi. Kalau berkaitan dengan operating system server, servernya tidak diupdate. Jadi kalau dia habis install Ubuntu 11, dia udah aja tuh mau 3 tahun, 4 tahun tetap di Ubuntu 11. Bahkan padahal sebenarnya versi Ubuntu-nya juga meningkat dan dia harusnya melakukan updating terhadap servernya seperti itu. Ya. Nah, ini banyaklah likely vulnerable-nya, ya. Bisa teman-teman baca nanti lebih lanjut. Kemudian ada yang ketujuh berkaitan dengan identification and authentication failure. Ya, di sini berkaitan dengan dia salah mengidentifikasi, lalu bahkan kesalahan terhadap autentifikasi, kayak gitu. Ya, ini hampir-hampir mirip seperti klausul di pertama tadi mengenai broken access control. Ya, tapi kalau ini biasanya kelalaian dari si usernya, ya, bahwa usernya menggunakan password default, password yang lemah, bahkan password yang sudah umum digunakan. Contoh, dia bisa menggunakan password 123456, QRTI misalnya, atau bahkan dia menggunakan password admin, user admin, password admin, ya, atau bahkan adminnya diganti aja, 4 diganti D, 4 D, M, 1 N. Nah, ini kan well known password. Nah, itu menyebabkan penyalahgunaan autentifikasi, ya. Lalu yang kedelapan berkaitan dengan software and data integrity. Ini berkaitan dengan bagaimana software tersebut di code kayak gitu ya, di infrastruktur seperti apa dan seterusnya. Ini juga berkaitan dengan audit of tadi ya, infrastruktur tadi. Lalu kemudian ada yang ke-10 mengenai server side request forgery. Nah, SSRF. Biasanya kalau di web application kita kenal namanya cross-site request forgery. Kalau cross-site itu dari sisi kliennya gitu ya, mentempering datanya dikirimkan ke server, tapi kalau ini dari sisi servernya yang kemudian ditemper. Nah, ini teman-teman harus jadi concern nih. Nanti saya akan jadikan ini sebagai tugas untuk supaya teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut mengenai server side request forgery, ya. Nah, ini kita harus lihat dulu bagaimana memulai dengan OAuth top 10-nya. Seperti pertama, identify dulu jelas, sudah identify dan selanjutnya. Nah, lalu kita gunakan 10 celah keamanan ini untuk kita lakukan assessment kayak gitu, ya. Jadi kalau 10 hal ini bisa kita lakukan, kita buat checklistnya. Nah, itu mungkin aja bisa menentukan minimum dari security yang terdapat pada sistemnya, ya. Nah, ini ada tools yang bisa teman-teman gunakan. Ada yang namanya OAuth ZAP, Z-Attack Proxy. Ini adalah sebuah tool vulnerability scanner yang dia dibuat oleh OAuth tadi, ya, untuk membantu dalam melakukan scanning terhadap vulnerability apa saja yang ditemukan pada sistem kita. Nah, ini bisa membantu kinerja kita lah, ya. Nah, kita sudah sampai ke tugas yang ketiga. Jadi untuk lebih memahami mengenai materi kali ini, saya telah memilih satu di bagian server side request forgery untuk teman-teman cari tahu mengenai
kenapa dia bisa muncul di bagian off top 10, ya. Apa sih spesialnya? Apa sih kemudian teknik yang digunakan untuk hal tersebut? Apa yang diserang dan bagaimana cara menangkalnya, ya. Itu aja. Seperti biasa referensinya teman-teman bisa lihat untuk mempelajari lebih lanjut di sini, silahkan. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Terima kasih.